Awalnya dari ide, Iya, dituangkan ke naskah, terus apa dilengkapi dengan proposal. Tadi maksudku proposal, terus datang kemana sampai akhirnya pun tadi dapat donatur, apa ilustrator, orang-orang yang apa namanya bantuin packagingnya atau pengemasan untuk karyanya tadi itu luar biasa sekali ya. Jadi memang itu adalah bentuk effort kita untuk tetap harus apa survive dari yang mana karena kita ini kalau bintang tamunya ini orang industri film jadi sudah gerak itu keuangan apa namanya perputaran uang udah geraknya udah besar lah. Sedangkan kita mainnya yang bawa-bawa dulu yang standar-standar independen agak naik dikit lah karena kalau kadang anak-anak yang aku memahami sih jadi ada anak-anak yang awalnya itu pasti gini ayo bikin film udah yang penting kita bikin film nekat kayak tadi ya waktu SMA tadi ya nekat. Terus lama iya, iya. kelamaan ilmunya kan masuk, maksudnya ya oke kita bikin film direncanakan dengan baik gitu kan. Terus lama kelamaan juga itu tadi, oh sponsor, oh anu donatur, oh anu pengemasan, larinya kemana distribusi gitu kan. Artinya itu bertahap terus sampai akhirnya Ya. kalau beruntung dan kita survive, ya itu ada perputaran di situ sampai akhirnya ya masuk ke beberapa acara ajang-ajang penghargaan atau mungkin perputaran ekonomi ada gitu ya. Karena seniman ya itu di seniman ada penghargaan tapi ya yang paling penting juga tetap beda. Aku anu sih akhir-akhir ini kan karena pandemi ini banyak sekali ya teman-teman wedding apa namanya ya pekerja audio video dokumentasi ini kan pada apa namanya kena imbas semua ya. Terus tidak terkecuali entah kena imbasnya itu kena sakit coronanya atau pekerjaan yang terhambat. Nah, akhirnya ya susah kan akhirnya kayak hidup di bidang itu ya kebetulan kalau Firman juga masih punya pekerjaan utama jadi ya ada yang bisa dijagakan itu kan. Nah, kalau yang udah pure di tadi kan kayak tadi kan awal-awal tadi apalagi masih merintis pandemi. Ya kalau udah punya tabungan lumayan lah ya udah punya tabungan dari proyek-proyek sebelumnya lah. Ini kan survive gitu kan. Nah, cuma kita semuanya berangkat dari niat akhirnya kreativitas terbentuk ya benar. Karena kayaknya menurut saya lebih enak anu ya kepepet karena kita Ya, the modalnya power of dikit, kepepet. ya modalnya dikit, terus apa namanya bersumber pendanaan, sumber-sumber apa alat, sumber-sumberan itu dikit, jadi kita bisa kreatif gitu, bener ya. Jadi kayak misalkan Ya, nggak punya tripod, nggak punya stand lampu misalkan ya pakai pipa paralon, make up nggak ada, pinjem atau baju lah, bener itu sering terjadi ya kayak gitu di produksi-produksi film konten-konten kayak gitu ya, masih kayak gitu ya, akal-akalan gitu masih, kebanyakan, masih. masih ya. Ya kita kan itu sebenarnya nggak terjadi di orang Indonesia doang sih. Oh, Kalau kalau aku lihat di orang-orang luar negeri yang dari vlognya atau review BTS-nya juga sama aja. Jadi hmm. pasti ada yang diakali misalnya karena kan nggak ada ilmu pasti, ilmunya tuh Iya, benar. misalnya gitu, gimana cara bola ini menggelinding ke depan. Cuman bola Heeh. ini nggak menggelinding gitu loh. Bola ini diem. Gimana caranya? Itu kan eh, adanya cuma ilmu begitu doang. Akhirnya sama manusia kan di connect nih. Oh, kalau ilmu fisikanya begini, cara bola Oh, menggelinding ke depan. Berarti butuh heeh, alat ini. Nah, nanti ada heeh. lagi nih orang kimia nih. Kalau menurut kimia harus pakai cairan ini supaya dia Oke, mau menggelinding. iya iya iya. Nggak ada yang benar. Pintu, Yang penting tujuannya kesampaian. Bola ah, itu menggelinding ke depan. hmm. Gitu. Jadi bukan utama alat, maksudnya peralatan itu atau teknis yang penting kan ada caranya untuk ke sana gitu kan. Intinya tadi ada proposal, ada ide nih. Nah, ada goal ini kan. Nah, ini sampai ke sini itu bisa lewat mana aja gitu. Jadi bisa lewat yang jalan utama yang udah mapan ya, udah pakai alat utama. Tapi kalau nggak punya ya gimana caranya gitu kan. Nah, kalau kita nyerah ya nggak berkarya gitu kan. Padahal sekarang ini sudah sangat mudah ya, bener ya. Kalau dulu kan orang syuting film mahal karena pakai kamera roll. Sekarang kalian pakai HP. Oh, ini aja syuting pakai Ya, Zoom udah jadi gitu kan. Jadi luar biasa ya. Cuma ya memang kita lebih kreatif sih sebenarnya sekarang ini. itu terjadi di ini, nggak di industri film doang. Jadi Ah. seniman itu memang gitu. Seniman itu pasti akan bereksperimen. Ada loh yang pelukis
lukis apa pakai biji kopi itu jadinya iya. bagus banget. Ya kan? Benar. Jadinya bagus banget, jadi ngebentuk wajah gitu. Cuma biji kopi doang. Cuman kan yang penting dia ini punya konsep nih. Oh iya. Saya mau bikin konsepnya sosok wajah tapi pakai biji kopi karena biji kopi murah misalnya. Atau biji kopi belum pernah dipakai buat ngelukis, saya mau buktikan supaya bisa. Nah, jadi yang penting tetap konsep dan ide awal. Mantap. Semua bisa diakalin. Ini berarti sumber inspirasinya Firmandi untuk berbagai karyanya ini macam-macam ya, dari mana-mana ya. Maksudnya kopi, apa namanya, vlog gitu tadi kan, apa biji kopi, vlog, terus ya lebih berbagai macam. Kan biasanya kan filmmaker ya nonton film gitu kan. Ternyata ya dia juga nonton, lihat seniman, lihat apa seni-seni lain gitu ya untuk ambil kayak ini yang dipelajarin itu yang paling penting gimana cara menemukan sebuah jalan. Itu aja dulu. Mau ditemukan lewat apa kayak mau nonton orang berantem kayak apa kayak. Yang penting cara menemukan sebuah jalan. Udah itu aja. Kalau soal film kan ya memang kita harus nontonnya film lah supaya ngerti yang bagus kayak gimana. Harus nonton film. Cuman yang penting itu gimana cara menemukan sebuah jalan. Ya, ini bagi yang nonton yang belum menemukan jalan, semoga konten-konten saya ini bisa membuka jalan. Karena ya niat saya cuma punya niat berbagi sih. Maksudnya kebetulan yang punya teman-teman di bidang A, B, C itu kayaknya diulik ini menarik ya. Karena saya suka cerita dan suka membagikan cerita gitu kan. Jadi sekarang temukan passion kalian dengan sumber sudah terbuka semua, YouTube ada, internet, gadget, apapun yang bisa diolah menjadikan sesuatu hal supaya kita ini hidup nggak cuma sekedar apa namanya kerja, makan, dan kita membuat sesuatu hal. Iya. Ini yang agak menarik mungkin saya bahas juga ini mungkin membagi waktu ini. Oh, tadi nidurin anak ya, nidurin bayi itu kan. Berarti ini jam 10:30. Kalau di sini jam 11:30, di sana 10:30 ya. Di Jakarta, di Jakarta kamu ya? Di Jakarta ya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Terus mungkin besok pagi udah kerja lagi gitu. Itu pun pagi ya anak diurus dikit lah. Ini sambil mikir ide ini seperti apa? Saya penasaran karena saya belum mengalami ya. Jadi siapa tahu nanti ada. Nah, ini menarik nih, soalnya kan bagi yang belum tahu nih, jadi wayah itu malah maksudnya ide itu muncul ketika nyetir mobil biasanya, kalau lagi itu naik motor. Tapi ya namanya ide itu kasaran, nggak detail. Nggak ada yang langsung muncul, detail sampai A sampai Z, nggak ada. Jadi muncul aja itu, kayaknya asik dah. Sambil macet-macet tuh waktu itu di Surabaya. Oh ya. Sambil macet-macet, kayaknya enak nih bikin film begini, ntar begini, wah kayaknya asik nih gitu. Jadi ide itu bisa kapanpun, duduk 5 menit, siapa tahu bisa dapat ide, kan siapa tahu. Sambil BAB saja. Sering terjadi itu. Sering. Sambil ngedengerin lagu gitu kayaknya wah ini kalau pakai musik begini kayaknya mantep nih kalau bikin film kayak gini. Gitu. Iya. Ada ya gitu ya. Musiknya dulu ketemu baru adegannya apa itu ada juga ya biasanya ya? Ada, terinspirasi bukan ketemu. Terinspirasi ya. Musiknya dulu jadinya. Kalau ketemu salah. Terinspirasi dulu. Dengerin musik apa, misalnya Bohemian Rhapsody gitu kan. Queen. Ini kayaknya dibikin kayak karakternya psycho gitu asik misalnya. Ya kan namanya orang kan seperti yang aku bilang tadi, orang Indonesia kan ini inspiratif. Kalau aku sih biasanya gini malah, waktu sholat atau waktu ibadah itu entah
apa ide dari Gusti Allah, dari Tuhan itu kan, masukkan ide karena saya beribadah, atau itu gangguan setan karena jadi nggak fokus sholat kan, nggak fokus ibadah gitu loh. Nggak, serius, ini sering terjadi saya waktu sholat ini kan kayak, wih aku bikin ini, bikin itu. Tapi ini waktu sholat gitu loh. Harusnya itu fokus ibadahnya. Ini heran nih kan. Ya berak tahu waktu pernah berak ide muncul. Tapi waktu sholat ini antara itu adalah rezeki atau itu adalah gangguan setan gitu kan. Jadi macam-macam. Iya, idenya. soalnya beda-beda. Setiap orang bakal Uh, apa namanya mendapatkan secercah ide itu waktunya beda-beda. Berarti ini kalau sekarang ini nih di kehidupan yang sudah barusan nikah terus punya anak ini idenya semakin banyak atau kepepet kesibukan atau gimana ini kalau sekarang ini? Ide ya. Ngomongin ide walaupun Ide masih sama banyaknya, cuman untuk direalisasikan menjadi film itu pertimbangannya lebih banyak pasti karena waktu. Oke, sip, benar. Kan yang ya at least list ide itu ada, tinggal ya kan kita nggak harus jadi yang syuting juga, kita bisa jadi writer, bisa jadi novel, bisa jadi kirim ke sutradara terkenal di rumah produksi. Yang penting kan tetap berkarya kan. Iya, karena posisi dalam film itu, posisi dalam pembuatan dan proses film itu banyak sekali. Bahkan orang cuma numpang nama, makanya kan di belakangnya ada nama buahnya itu kan. Karena kadang orang cuma beliin gorengan aja itu adalah berperan ya. Beliin kopi, buatin kopi, nyewain tempat, pinjemin alat. Iya, karena macam-macam ya. Jadi tidak menjadi halangan ya bagi kita untuk bikin sesuatu ya, walaupun kesibukan kerja atau mungkin keluarga. Karena ya sejauh ini yang saya tahu lingkungan sekitar saya yang masih berkecimpung itu ya yang bujang-bujang gitu kan, yang kayak yang sudah berumah tangga ya agak ngurangi dikit. Ya memang ada sih, tapi yang memang dua-duanya sama-sama aktivis di film. Kalau nggak salah yang di Studio Antelope itu ada Jason Iskandar sama istrinya kan memang buat bareng, memang orang-orang gitu kan. Nah, cuma ya jodoh ya gimana gitu kan. Nah, terus tapi ya tadi ide dan aku malah kepikir gini, kalau dulu ini kita kan waktu kuliah, waktu masih SMA kuliah itu rata-rata ide kita itu ya ada nih, tapi rata-rata memang masih berkecimpung di kehidupan mahasiswa, anak sekolah gitu kan. Kita agak susah sih bikin apa namanya tokoh karakter orang tua atau orang kantoran. Nah, sekarang ini kalau waktu kerja malah kebayang aku bisa pinjem teman kantorku nih, ada yang usianya 40, 50. Aku mungkin juga mikir ya bisa jadi kamu seperti itu juga gitu kan, lebih enak sekarang. Ngontak bapak-bapak ya ada teman kantor yang bapak-bapak asli. Ya bener gak ya? Cuma memang mau apa enggak gitu kan. Tapi pilihannya lebih luas menurutku loh ya. Dan kayaknya ide juga semakin luas karena ya ada pasti setiap bertambah tahun kita bertambah dewasa ada kompleks ya, ada permasalahan hidup itu bisa diubah menjadi ide juga gitu, dari masalah jadi suatu peluang gitu kan. Misalkan kadang kan pernah kan nonton film yang kayak Tilik itu kan sebenarnya biasa aja kan, maksudnya kehidupan apa mak-mak ngomel, apa mak-mak yang ngomongin orang itu kan biasa aja, tapi itu kan kayak keseharian kita dikemas secara mainan. Mungkin aku mikirnya tuh kalau orang rumah tangga kadang cuma menampilkan kisah rumah tangga ngurusi bayi aja udah jadi film yang mungkin mengingatkan gitu kan. Oh, seperti itu ya. Kayak aku kepikiran kebayang sih, cuma ya juga sama, aku juga kepentok ke ide-ide doang gitu kan. Cuma akhirnya ya timbul-timbul baru. Berarti memang harus ya kita upayakan ya untuk berkecimpung. Nah, kalau aku sih akhir-akhir ini kadang ditawari gitu kan, Mas, ini ada film gitu kan. Nah, akhirnya karena aku punya passion juga ya. Jadi kadang aku ngeluarin itu uang atau berapa untuk produksi itu sudah kebayang bahwa oke aku membantu ini untuk produksi film. Paling enggak aku berkontribusi lah terhadap dunia film gitu kan. Ya walaupun setelah ini jangan-jangan ada banyak proposal masuk, Mas minta 1 juta, 2 juta, wah itu kita omongkan dulu ya kalau sekian. Tapi kalau yang nominalnya oke lah, saya ingin berkontribusi karena ya apalagi nih yang bisa, karena kita punya passion cuma terhalang waktu, kesibukan dan sebagainya.
Oke, terus ini ngelola Manar TV, Manar Film ini kamu sebagai CEO ya? Ini posisinya apa? CEO, direktur? Ya. Direktur, oke. Bareng berapa orang ngelola atau gimana ini? Strukturnya gimana Manar ini? Sebenarnya originally cuman 3 orang, cuman 3 kalau orang. kita lagi ada Oh. hal yang mau dikerjain dan itu gede, Hmm. itu baru kita pakai pakai apa namanya, orang lain gitu. Oh. Itu Gitu. sering kumpul-kumpul gitu atau sering apa? Ada grup diskusi, WA grup diskusi atau apa yang ayo aku punya ide ini atau itu sering gitu atau agak jarang akhir-akhir ini gimana? Kalau akhir-akhir ini udah jarang karena memang kita lagi banyak, masing-masing lagi banyak kegiatan. Kalau kemarin-kemarin ya gitu ya pakai grup WA, karena kan aku posisinya di Jakarta, yang lain di Surabaya. Kalau dulu waktu masih sering di Surabaya ya kita sering kumpul gitu. Jadi kalau aku pulang ke Surabaya doang baru kumpul. Oke. Tapi so far sih nggak ada masalah ya, maksudnya dalam arti pengelolaan dengan cara seperti itu yang nggak harus ketemu pun ini sih running well gitu loh. Iya, iya. Yang penting sama-sama ngerti aja, sama-sama ngerti dalam arti kayaknya bikin ini enak nih. Ntar yang jawab ya kayaknya enak, ya udah bikin deh. Jadi nggak ribet gitu loh. Biasa si A sama si B itu langsung klop. Jadi cuman bikin konten YouTube ini sih nggak terlalu di concern yang kayak gimana gitu, enggak. Bikin aja. Soalnya aku kan ya punya kayak gitu juga, maksudnya sama teman yang deket ya. Kalau Ilham nonton ini, kamu ya. Aku itu sama Ilham biasanya dulu punya ide-ide sama Ilham di warung, di waktu aku Surabaya, dia juga di Surabaya. Sekarang aku di Balikpapan, dia di Jakarta. Jakarta juga dia. Terus sekarang agak menjauh bayanganku ya, masih bisa jalan enak gitu kan bikin sesuatu. Ternyata ya susah. Terus tapi maksudnya aku salut gitu loh kalau ada yang bisa gitu loh. Terus apa? Cuma akhirnya aku coba juga mentok coba di diskusi aja. Sesekali kayak ayo bikin apa nih? Paling cuma desainkan apa hari film gitu kan. Kamu bikin poster, aku idenya apa gitu kan. Terus atau pemutaran, itu pun pemutaran aku kerjasama sama teman-teman di Balikpapan itu kan bikin apa penyaluran film ya, pemutaran film waktu zaman-zaman itu lah. Sedangkan yang di Surabaya macet udah lah. Cuma aku masih ingin ya karena ini pandemi, karena tapi pandemi selain kayak jarak tapi memunculkan baru ya ini Zoom dan sebagainya, jadi oke lah kita coba nih jarak jauh itu kan bisa nih kayaknya lah kayak gitulah. Barusan ini beberapa menit yang lalu dia upload konten di IG-nya dia. Terus ayo awas kamu nggak mau konten sama aku. Seolah-olah seperti itu gitu. Nah, ini artinya menarik ya bisa memaintenance tim yang seklop, sefrekuensi, terutama sefrekuensi, sevisi penting sekali gitu karena itu bisa jalan dengan rintangan apapun. Yang penting komitmen aja sih, komitmen. Benar-benar. Ya kalau cuman masalah-masalah yang kayak Mas Aldino tadi terjadi di Manar ya, Manar nggak akan produksi film-film yang gila kayak gitu. Dari dulu udah bubar aja. Berat. Syuting segitu banyak orang. Maksudnya Lokasi. kita menjalani apa ya, effort yang belum pernah orang jalani di suatu umur yang mungkin umuran kita gitu. Yes, benar. Ini pengalaman ya, pengalaman. Jadi masalah-masalah kecil itu kita nggak ambil pusing sih. Maksudnya kalau ada masalah yang gede aja dah. Masalah yang gede gimana nih? Saya Waya mau dikontrak Netflix apa gimana? Ini masalah gede kan. Perjanjiannya gimana nih? Nanti disalahgunakan nih. Iya, yang gede-gede aja yang diurus, yang kecil-kecil mah biarin aja. Menarik. Ada banyak masalahnya itu, ada divisi-divisinya tadi itu. Berarti kan, aku juga waktu itu udah kebayang gitu loh. Maksudnya
aku juga punya bayang seperti itu gitu. Kita bikin suatu nih induknya, terus kita bikin apa nih yang tentang, kebetulan waktu itu aku juga punya ide-ide anu sih, liar-liar gitu sih, kayak oke, ayo kita bikin les-lesan misalkan, karena aku waktu itu masih ngelesi ya. Oke, berarti divisi bagian les-lesan tadi itu divisi ngedukasi film orang, maksudnya bikin tulisan atau kajian. Aku sempat waktu itu kan bikin review film, ngobrol kan 2 orang. Ya aku sama Ilham itu kan barengan. Jadi waktu itu sempat berapa kali episode itu kan, terus di komen orang itu kan, baru ngerasain di komen orang, terus ada yang ngomong kepanjangan lah, cuma ya itu adalah gebrakan-gebrakanku sih, cuma ya sampai akhirnya kebayang juga kayak mana tadi ada yang bagian ini hiburan, bagian, nah sekarang pun ya pengen coba lagi karena ya ada banyak sih, karena medianya udah ada, alatnya udah ada, tinggal running apa enggak nih. Nah, akhirnya ya udah running aja, udah jelek 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 running dulu ya, termasuk ini. Masalah podcast ya teman-teman deket dulu, nanti apa teman-teman yang lain masuk nambah-nambahi boleh. Tapi mungkin sih sarannya ini, kalau misal mau kayak Manar yang programnya banyak, rencana programnya banyak, itu harus ada apa ya, program directornya satu-satu. Jadi ya dibagi aja. Siapa yang pegang ini, siapa yang pegang itu, gitu. Kayak misalnya sampai yang apa ya, yang Weekend Escape gitu-gitu, aku nggak pegang itu. Terus yang vape sama apa namanya, yang gaming itu aku juga nggak akan pegang itu, soalnya aku lebih ke film. Kan ada sendiri orang yang pegang. Bagi aja. Iya. Kalau gitu nggak bisa. Bener. Nggak bisa bergerak sendirian tuh nggak enak. enak bergerilya. Iya, ini hebat sekali emang, pemikiran-pemikiran industri kreatif ini berkembang terus pesat. Dan aku juga mikirnya gini, semua orang sekarang punya momen masing-masing. Misalkan nih, aku dari biologi, kuliahnya biologi. Nah, sekarang berkecimpungnya kayak gini gitu kan, karena aku suka aja. Terus Firmandi ini juga bukan kuliah film gitu kan, dia ekonomi tuh ya. D3. Iya, ekonomi pariwisata. Pariwisata, ya pariwisata. Pariwisata film gitu kan. Ya agak deket sih, tapi dia berani itu kan mendedikasikan sebagian hidupnya untuk berkecimpung di dunia ini gitu kan. Jadi jangan khawatir karena nanti ada jalannya kalau memang niat dan terbuka semua. Iya, terbuka semua lah sekarang ini. Tinggal kita mau apa enggak gitu kan. Jadi menarik ya. Ini kok Zoom-nya nggak mati-mati ya. Ini padahal gratisan ya, kok bisa lebih dari 40. Serius ini. Aku heran nih, Sekarang kayaknya nggak dibatasin deh Zoom. Nggak tahu ya. Aku kalau ngajar murid, isi lebih dari 1 orang, itu ya jelas mati 40 menit. Normal ya, maksudnya 40 menit, karena gratisan. Ada batasnya kali ya, batas partisipannya kali. Ya, ini kalau 1, awet nih. Awet. Terima kasih Zoom. Terima kasih Zoom. Padahal aku itu berharap kalau kontenku ini laku, paling enggak nanti ada sponsor-sponsor masuk, barulah aku beli yang berbayar gitu loh. Jadi paling enggak baru ngumpulin pelan-pelan itu kan. Aku juga masih belajar banget ini masalah YouTube kan duluan ya. Nanti maksudnya siapa tahu kan kita nanti di YouTube itu juga menghasilkan itu kan. Nah penghasilan dari mana gitu kan ya, dari paid promote atau apa AdSense ya, Google AdSense dan sebagainya gitu kan. Cuma ya panjang, itu masih panjang. Aku sih juga masih belajar banyak, nontonin konten-konten, terus nontonin apa sih yang diminati gitu kan ya. Cuma netizen Indonesia itu ya unik ya, kreatif. Tapi suka kontennya itu juga yang kadang yang nggak penting-penting. Maksudnya yang lucu-lucu, yang nggak jelas, yang lebih banyak ditonton gitu loh. Beneran ini. Jadi YouTube itu ini apa namanya? Ibaratnya kayak YouTube itu pasar bebas kan. Iya. Akses kecuali yang berbau pornografi kan gitu kan. Jadi ya YouTube itu kan kayak robot, jadi dia nggak bisa ngefilter ini konten bodoh, konten pinter gitu kan nggak bisa. Jadi yang dipermasalahin malah lebih ke ya kalau ini emang konten bodoh ya jangan di-share, jangan bikin orang nonton gitu.
Ya kan? Jadi kamu kayak menodai pikiran temanmu sendiri, dan itu kalau berkelipatan, kalau seluruh Indonesia nonton kan jadi bodoh kan gitu. Makanya kita coba ya yang udah memahami, paling enggak kita yang sudah punya keilmuan di beberapa bidang itu kan mengedukasi pelan-pelan gitu kan. Ini hari ini sudah lumayan banyak ya kita bahas tentang pergerakan produksi sebuah company industri kreatif, karena saya ngomong industri kreatif karena tidak cuma di film, ada apa namanya visual art, ada apa namanya podcast, ada video-video yang hiburan, dan itu luar biasa sekali. Ada insight atau wawasan yang diperoleh, bahkan di sela-sela kesibukan masih bisa. Justru itu yang membuat kadang ide itu muncul. Jadi aku yakin masih banyak di antara karyawan-karyawan kantor, karyawan-karyawan pekerja-pekerja itu sebenarnya ada kayak gitu. Cuma mereka ya udah karena nggak mungkin ya terlena dengan nyaman, santai. Karena terakhir nih sebelum udah 1 jam kayaknya nih. Dari jam 10 tadi. Masa? Iya kan nggak kerasa loh. Nggak kerasa serius. Tadi aku lihat kan 22 apa? Jam 10 ya sana ya. Sini jam 11-an. Terus ini udah jam 12. Ini next proyek atau next anu ini terdekat. Boleh di spoiler atau mungkin apa yang mau dikerjakan, atau mungkin mau kolaborasi apa, atau mungkin buka sesuatu yang open apa gitu. Apa ya? Atau Paling kalau Manar rencananya sih tahun ini mau produksi film ya kalau sempet. Proses penulisan naskah lagi dimulai. Ya kalau sempet kembali lagi sih karena situasinya pandemi kan. Jadi buat ngumpulin orang tuh terlalu beresiko. Iya, benar. Terus ya paling YouTube-an, terus apa lagi ya? Paling ini sih Spotify, radio malam. Oke loh itu radio malam. Tergantung partnernya aja dia. Bisa boleh dikontrak. Yang penting pokoknya apa namanya, itu hal-hal yang menjadi refreshing. Cuman gimana caranya hal yang menjadi refreshing itu bisa produktif gitu. Kita nggak usah mikir dapat duit dulu. Dapat duit itu beda urusan, dapat duit itu. Yang penting itu bisa jadi seni nggak, yang hal yang kamu refreshing gitu kan. Orang mancing, orang bersepeda itu bisa apa gitu, impact-nya apa? Apakah itu bisa menghibur orang atau menyehatkan orang? Gitu. Itu positif aja sih. Iya. Dan itu termasuk terakhir biasanya juga pesan-pesan buat penonton itu kan, pendengar dan penonton konten saya, misalkan jangan takut berkarya, itu tadi udah termasuk ya berarti ya. Atau ada lagi yang ingin disampaikan nih, ada lagi mumpung kebanyakan yang nonton biasanya murid ini yang nonton, kan anak-anak SMA, SMK itu kan. Iya biasanya. Jadi kan mereka penasaran ini kan, Pak Aldino kayak gitu mungkin kan, Pak Aldino malah ngonten, nggak ngajar, ya ngajarnya kan pagi sampai siang, malamnya bikin sesuatu. Oke, silakan kira-kira. Yang penting jangan takut berkarya. Mantap. Nggak usah minder soal teknologi, soal apapun, perbanyak belajar. Harus terus mau belajar, referensi berbanyak, karena kalau kata siapa namanya, Mas Yusron Fuadi itu. Oh ya, yang ada di Fitcast ya? Film ya, itu kan pendekar kesepian. Kunci filmmaker itu cuman nonton film. Jadi semakin banyak dia nonton film, semakin referensinya semakin banyak. Dan jangan takut, pokoknya semua itu bisa dipelajari. Sekarang udah modern, di YouTube udah banyak hal-hal yang ini yang bisa dipelajari. Sip. Ya, bagus sekali itu, semoga dapat menambah semangat itu kan era pandemi, anak-anak pelajar atau mungkin ada yang
kayak secara mental itu kayak males ya karena di rumah aja terus mager, tapi ternyata ada juga yang malah terpacu untuk bikin sesuatu gitu. Nah, semoga malam ini malah membuat terpacu gitu kan karena ya Firman di ini aja bisa gitu loh di sela-sela sibuk sebagai bapak, punya bayi, punya istri yang harus dirawat, punya pekerjaan utama, ngurusi Manar Ya. TV. Manar ini udah berbagai konten tadi ya. Terus itu juga udah dimulai panjang dari SMA coba-coba iseng nekat, terus kuliah dia tambah-tambah ilmu. Aku belum kepikiran, dia udah kepikiran duluan gitu kan. Ya proses, syuting, trial and error ya. Coba-coba bukan dari profesional, tidak belajar lewat akademis film dan dia belajar otodidak, lebih banyak di otodidak itu bisa. Dan apa namanya terakhir tadi juga Harus banyak ini trial error tadi biar ya sip. biar kebentuk. Dari situ kan ngerti tuh, oh Hmm. ini kayaknya harus gimana, harus oh berarti Hmm. kalau ini gagal Iya, ini harus kayak gini, ditata ulang gitu. iya. Berarti nggak masalah karya jelek udah bikin karena itu relatif ya. Bener ini ya. Tapi konspirator itu kayak kayak sinetron. Oh, mengakui pembuatnya mengakui sendiri. Ini bukan saya yang ngomong ya, pembuatnya sendiri. Ya, Tahun awalnya 2017 ya. Heeh, iya kayak sinetron. heeh. Terus akhirnya ya nggak ada ininya, maksudnya. Tapi pada saat itu ngerasanya keren aja gitu kan. Oh ya. Ya kan? Heeh, Pada saat itu heeh. ngerasanya keren aja udah Iya, kayak iya, heeh. wah bisa nih bikin kayak gini nih, keren banget. Terus Hmm. setelah itu dilihat ulang 2020 kok kayak gini, Heeh. ngapain bikin film kayak gini. Nyadarnya setelah 5 tahun loh. Ya, kadang kita Setelah seperti itu memang. kita ngerti dulu yang bagus mana, yang jelek mana, habis itu kayaknya ini harus dirubah gitu Hmm. sesuai standar yang baru gitu. Hmm. Kadang kita Terus memang gitu, karya-karya lama itu kayak gitu ya. Karya-karya lama iya, kita. itu ini jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Mau 2 jam, Kalau 3 jam. eh, malah wayah dulu ide pertamanya bukan kayak gitu. Jadi konsep pertamanya itu time travel, tetap time travel, hampir Hmm. sama. Hmm. Cuman, beda banget. Idenya dulu ya namanya naik nyetir mobil, naik motor itu kan random ya idenya ya. Iya, aku Nah, yang juga sering gitu. muncul dulu pokoknya kisahnya ada suatu kos-kosan, anak kos, duitnya hilang nih. Duit hilang ini akhirnya bisa Misterius. ditemuin pakai time travel, tapi nggak ngerti Oh, gimana cara. oh, ide kasarnya ya, ide Itu kan awal. dasarnya. Heeh. Akhirnya ya kan ketemu berbagai pihak, diskusi, jadi filmnya jadi misteri gitu, jadi kayak Harry Hmm. Potter. Bisa berkembang ya, jadi ya. Iya. Iya, malah malah nggak ada anak kos-kosannya sama sekali. Iya. Suami istri malah. Malah suami istri, iya. Suami istri, istrinya hilang. Aku juga nonton filmku sendiri yang udah lama itu kadang juga ketawa-ketawa. Aku dulu ngapain? Aku ini kadang syuting kok mau-mau aja disuruh kayak gini. Ada yang aku ikut orang kan atau jadi pemeran terus kok aktingku jelek banget dulu gitu. Tapi ya memang kayak gitu proses. Nggak ada aktor yang atau apa yang kecuali ya memang kebetulan ada, memang 1 2 itu ada. Tapi kan rata-rata proses panjang kan seperti itu. Iyalah. Jadi Tapi proses itu bakal kelihatan, maksudnya uh, uh, ya uh. tunjukkan ke masyarakat bahwa ada sebuah proses yang dilalui untuk perubahan gitu. Hmm. Semuanya kayaknya kayak gitu deh. Tahun-tahun 90 itu kan malah kameranya jelek-jelek tuh. Hmm. Terus di tahun ini kamera lebih bagus karena itu teknologi. Iya. Itu kan juga proses juga. Terus Hmm. kayak ide-ide juga berubah. Dulu kan zamannya The Godfather. Hmm. Sekarang yang agak apa Fantasi, namanya fantasi.
fantasi kayak Avengers gitu, atau yang ribet-ribet kayak Tenet gitu. Maksudnya ada Pusing. proses. Pusing. Nonton film-film yang kayak gitu, aduh luar biasa ini effortnya. Tapi Pak, ini loh, memang aku terinfluence sih sama film-filmnya kayak gitu, kayak Chris Nolan, atau kalau soal visual itu malah lebih inspiring sama siapa tuh, Transformer. Michael Bay. Ya, Michael Bay, sutradaranya Michael Bay. Oke. Itu keren banget. Terus kalau writer masih tetap storyline itu masih Chris Nolan. Kalau soal writer yang fantasi-fantasi itu banyak. Tim Burton juga bagus kalau yang fantasi-fantasi. Oh Jadi ya, itu. diserap semua ilmunya. Jadi Iya. ntar suatu saat pengen bikin caranya kayak Chris Nolan, tapi warna filmnya, kostumnya kayak Tim Burton, Oh tapi ya. visual kameranya kayak Michael Bay. Gitu kan asik. Iya. Kolaborasi berbagai inspirasi tadi. Inspirasi. Iya. Harus kayak gitu sih. Itu menarik karena ya ini pilihan. Siapa tahu kalian juga suka yang macam-macam, cerita maju mundur, cerita tiba-tiba di tengah balik muter, atau tiba-tiba di shock di depan, atau itu kan membuat bumbu-bumbu jadi menarik ya, konten kalian atau cerita atau film kalian atau sesuatu yang kalian buat tadi menjadi berbeda dan unik, dan suatu hal yang akhirnya diperbincangkan atau diomongin, direview, itu kan suatu lega, ada orang yang ngomongin karya aku lah, itu juga jadi bahan juga gitu loh. Paling enggak seperti itu ya. Atau paling enggak ya diomongin sendiri, kayak aku juga bikin film dulu tak omongin sendiri. Filmku kok gini dulu. Gitu, oke. Udah lumayan ini, kira-kira masih lanjut. Mantap. Bebas. Mau nanya apa lagi? Bebas, aku yang ngantuk. Udah malam, besok masuk pagi. Ngajar. Bebas itu mungkin agak nyantai. Oke, jadi itu aja mungkin ya, ini pertemuan pertama. Siapa tahu nanti ada waktu lagi kita lebih panjang lagi bisa, karena ya kayaknya kalau kepanjangan juga aku kehabisan ide nanyain apa. Kehabisan ide. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertama ini. Aku terima kasih banyak untuk Firmandi dan Manar TV dan Manar Film, dan semoga sukses untuk proyek-proyeknya, untuk kerjaan utamanya. Bahagia selalu. Urusan keluarganya, moga-moga anaknya nggak kebangun, karena suara saya kayaknya kenceng sekali ya di sana. Moga anaknya nggak kebangun. Jangan lupa nonton karya-karya Manar Film di YouTube. Mantap, nanti ada di link deskripsi ya. Ya, tonton ya, subscriber, bantu pegiat industri kreatif kayak kami ini ya. Karena kami akan berusaha terus untuk menyajikan sesuatu yang entertaining, education, mendidik, dan ya pokoknya wah gitu kan. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap positive thinking terhadap kehidupan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.